Pemirsa, rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia hingga pemerintah yang akhirnya resmi melarang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia menjadi kabar yang menyita perhatian dalam 1 pekan terakhir. Kabar lainnya kami rangkum selengkapnya dalam catatan sepekan berikut ini. Lembaran awal pekan ini dibuka dari kabar paling menyita perhatian tentang rangkap jabatan Rektor UI Arie Kunchoro. Nama Arie Kunchoro mendadak ramai diperbincangkan di dunia maya setelah netizen mengetahui Presiden Joko Widodo mengizinkan Rektor UI itu untuk bisa merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal ini dilandasi dengan terbitnya peraturan baru PP nomor 75 tahun 2001 tentang statuta UI yang bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI sebagai pengganti PP nomor 68 tahun 2013. Yang menjadi sorotan adalah perubahan pasal yang mengatur soal rangkap jabatan. Pasal berubah bunyi dari adanya ketentuan larangan menjabat di BUMN apapun posisinya menjadi spesifik hanya larangan menjabat sebagai direksi. Aturan baru ini sontak menuai reaksi dari netizen. Posisi Arie Kunchoro sebagai komisaris Bank Rakyat Indonesia dinilai menjadi aman karena adanya perubahan aturan tersebut. Kencangnya protes pun akhirnya membuat Arie Kunchoro mengundurkan diri dari posisi komisaris BRI. Kita ke kabar kriminal. Seorang pria menggunakan hasil tes negatif COVID milik istrinya dan menyamar supaya bisa naik pesawat. Pria tersebut kemudian terungkap positif COVID-19. Tipu muslihat Dwi Nur Imam Natsir akhirnya gagal ketika naik pesawat dari Jakarta menuju Ternate. Ia sempat menyamar sebagai istrinya. Aksi penyamaran Dwi terkuak di pesawat ketika pramugari memergokinya berganti pakaian di toilet pesawat. Setibanya di Bandara Sultan Babula Ternate, petugas membawa Dwi untuk tes swab antigen. Ia positif COVID-19. Kami berkoordinasi dengan KKP di Pelabuhan Udara untuk melakukan pemeriksaan. Teman-teman Satgas berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ternyata setelah diperiksa, swab tesnya hasilnya positif. Dwi terindikasi pelanggaran tindak pidana pemalsuan dokumen. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti dan Dwi saat ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Ternate. Kita beralih ke Desa Sedingin, kawasan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi, di mana polisi menggerebek areal perkebunan kopi seluas 1 hektar yang ditanami narkoba jenis ganja. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menghimpun sejumlah bukti tentang adanya tanaman ganja di areal perkebunan kopi tersebut. Polisi mengamankan 1 orang petani kopi yang diduga kuat merupakan pemilik area kebun kopi. Setelah diinterogasi, polisi menemukan tanaman ganja yang pelaku tanam di sela-sela pohon kopi. Pemerintah resmi melarang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. TKA yang sebelumnya berbondong-bondong datang saat pandemi COVID-19 tidak lagi bisa menginjakkan kaki di tanah air. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Namun ada WNA yang dapat akses ke Indonesia, yakni pemegang visa diplomatik, dinas hingga visa izin tinggal tetap. Menkumham membutuhkan waktu 2 hari masa transisi untuk mendeportasi warga asing yang sedang dalam perjalanan ke tanah air. Masih dari dunia hukum, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam bentuk inkompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Ombudsman menilai pelaksanaan alih status KPK tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK. Ombudsman merekomendasikan Ketua KPK untuk mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK untuk diangkat menjadi ASN paling lambat 30 Oktober 2021 mendatang.
Dari kabar ekonomi, untuk menopang nasib masyarakat miskin selama PPKM darurat, pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial hingga 34 triliun rupiah menjadi 187,8 triliun rupiah. Tambahan bantuan sosial akan diberikan mulai dari program kartu sembako, bantuan beras, hingga subsidi listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah menambah anggaran hingga 34 triliun rupiah. Selain bansos, pemerintah juga akan memperpanjang subsidi listrik untuk golongan pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Selanjutnya ada tambahan 2,8 juta penerima kartu prakerja serta subsidi kuota yang akan diperpanjang hingga bulan Desember. Dunia usaha perhotelan dan restoran di Yogyakarta semakin terpuruk seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi. Berdasarkan data Persatuan Hotel dan Restoran Yogyakarta, sudah ada tambahan 25 hotel dan restoran yang menyatakan tutup sementara. Dengan penambahan ini, maka total ada 125 hotel dan restoran yang terpaksa tutup sementara. Bahwasanya saat ini sudah ada tambahan 25 hotel dan restoran yang ada di daerah Yogyakarta menyatakan tutup sementara. Ya, dari yang dulu ada 100 hotel dan restoran. Jadi total sampai dengan saat ini 125 hotel dan restoran yang ada di DIY anggota kami menyatakan tutup sementara tidak beroperasi. Karena apa? Karena dalam kurun waktu 1 bulan, otomatis 3 Juli sampai 25 tidak ada pemasukan sama sekali. Namun biaya operasional tetap jalan. Persatuan Hotel dan Restoran PHRI Yogyakarta meminta kebijakan yang solutif pemerintah terkait perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.